Dasarnya dulu, dasar utama main seni qasidah. Jadi kalau seni qasidah itu yang pertama, kalau kita pengen belajar, pengen bisa, itu kita harus mengenal namanya pukulannya dulu, pukulan dasarnya dulu. Kita harus bisa membedakan. Seiringnya berjalan kita pasti bisa membedakan, tapi seenggaknya kita harus lebih tahu mana pukulan tek, mana pukulan tung, mana pukulan pak. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang beberapa pukulan yang ada di kotek dulu nih. Ini namanya kotek sofran, atau ya banyak lah nama-namanya, itu berbeda daerah beda nama juga. Nah, kalau di sini saya nyebutnya kotek ya. Jadi kalau pukulan kan tadi saya bilang itu ada 3 atau ada 4. Sebenarnya 4-nya itu variasi. Nah, jadi kalau kotek itu pukulannya intinya gini nih. Kita harus bisa ngebedain yang namanya tek. Tuh, itu di pinggir, di kayu, paling pinggir itu di kayu. Nah, ininya agak ditekan biar nggak bunyi suara tung. Kalau ininya dilepas, jadi suaranya tung. Tuh, cemplang, juga cemplang. Nah, jadi agak ditekep. Tuh, bunyinya beda. Nah, itu suara tek yang pertama. Nah, itu suara tek. Yang kedua, itu suara tung. Agak ke tengah sedikit tuh suara tungnya. Kebanyakan ibu-ibu atau pemula yang lain itu pasti mukulnya magel kayak gini nih. Tuh, jangan ditempel. Kalau ditempel nggak ada suara tungnya, jadi harus dibalikin atau dilepas. Tuh, dipantulin. Tuh, agak dipantulin sedikit, jangan ditempelin. Kalau ditempelin itu nggak bunyi suaranya. Tuh, nggak bunyi, nggak keluar, nggak timbul suaranya. Jadi harus dipantulin. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga itu suara pak. Ini adanya di tengah-tengah. Kita mainnya pakai semua atau 5 jari ini. Tuh, ada di tengah-tengah. Harus kedengaran suara. Tuh. Mukulnya itu banyak variasi atau tekniknya itu ada. Ada yang kayak ngebacok. Tuh, ada yang kayak apa ya ini? Kalau ini ngeraup. Tuh. Agak ditekan sedikit dan kasih udaranya, jadi begini tuh. Tuh, gimana ya kasih juga. Nah, agak begini tuh. Tuh, jadi suaranya ngumpul, bulat suaranya. Itu suara pak. Jangannya asal ditaruh. Tuh, kalau asal ditaruh nggak ada ciri khasnya, jadi sama aja. Tuh, di pinggir juga sama suaranya kalau ditaruh doang, jadi agak keras sedikit. Nah, kalau ini ditaruh tangannya, ditempelin. Kalau tung tadi itu dipantulin. Tuh pakai 4 jari pun bisa dipantulin, yang penting jangan ditempel. Kalau ditempel itu salah. Nah, jadi kalau kotek itu yang pak itu ditempel, yang tung itu dipantulin. Jangan terbalik ya, kalau tung dipantulin, kalau pak ditempel. Tuh, jangan dibalikin lagi. Kalau dibalikin lagi bunyinya suaranya kayak tung. Tuh, jangan dipantulin, tapi ditaro. Tuh, ditaro. Nah, itu 3 itu kita harus kuasain tuh. Kita harus kuasain, seenggaknya kita harus tahu mana tek, mana tung, mana pak. Nah, katanya ada 4 bang. Nah, yang 4-nya itu ini nih. Tuh, ini ada fungsinya, ada rumusnya juga, ada rumusnya. Tuh, ada rumusnya di pinggir kalau dia mukulnya gini, ibaratnya kayak hard rock gitu. Tuh, itu ada variasinya, sebenarnya variasi sih tambahan, tapi pada intinya itu yang ini nih, yang 3 tadi tuh kita harus cetak suaranya. Itu tek tuh, tek, ini tung, ini pak. Nah, itu harus cetak semuanya. Itu buat dasar pengenalan yang namanya pukulan seni qasidah yang namanya di kotek tuh. Itu harus bisa dibedakan. Susah bang kalau awal mah, emang susah. Kalau buat awal itu emang susah, karena seiringnya berjalan kita pasti bisa karena terbiasa tuh. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya masalah kotek atau masalah lain,
di kolom komentar aja. Jangan lupa di follow ya, di follow jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.